Iya kemana orang? Kelas saya. Tempat ini bukan buat sembarang orang. Kang. Tangan. Cek. Enggak. Kayak Kang sah. Kang sah. Itu pakai milik. Pak. Iya. Sah. Tibain. Nugelo aja. Sugan tadi dinya hungkul aing nugelo teh. Ka mana? Ka ditu. Tah pos. Kan kudu lapor lah ka pos. Pada urang di tewah kan. Ka dieu heula lapor. Teh mana ya? Oh aya ka ditu. Ya Pak, izin Pak. Ini teman saya ngefans kepada Komandan Irsad, katanya ganteng Pak. Iya. Dan kita udah janjian mau ketemu. Ayo saya Boleh Pak? Siap Pak. Terima kasih Pak. Ada tapi pada timnya Pak. Saya perubahan. Kamu umur pada satu kieunya. Maju berarti ada Pak. Selamat sore. Sore. Izin komandan, ada tamu. Ya. Siap. Oh, tamu dari jauh nih kayaknya nih, Kang Boni sama Kang Asep nih. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Minta izinnya untuk ngobrol sebentar. Ayo, masuk. Siap Komandan. Gimana? Ini baru pertama ya ke Pertama Kodim, kali. ya? Oh, Ya, sejarah. inilah Kodim. Ini ada foto-foto inilah pejabat-pejabat Dandim yang terdahulu. Mulai dari ini Dandim ini di sini Kodimnya mulai tahun 60 kan? 60 sampai terakhir saya belum dipasang karena masih ada orangnya. Masih ada Komandan. Ya. Berarti udah lama ya Komandan? Ya udah lama. Kodim ini dari tahun 60 lah berdiri. 60 berdiri. Nah, ini mewakili masyarakat Komandan. Kodim sendiri itu apa Komandan? Kodim itu kita ini satuan teritorial, kalau dibilang satuan teritorial di bawah Korem. Jadi di atas kita itu ada Korem, Komando Resort Militer. Kalau Kodim Komando Distrik Militer. Kita levelnya sama kabupaten atau kota gitu. Nah di atas kita ada Komando Resort Militer, kemudian ada Kodam. Jadi Kodim ini satuan teritorial yang membina masalah pertahanan dan keamanan nasional di wilayah kabupaten atau Jadi yang punya wilayah teh di Kodim. Yang punya wilayah. ya yang punya wilayah bupati. Nah, kita membantu saja Karena lah. bercandanya Kang Asmil mah kalau menurut orang Sunda Kodim itu kolot di imah. Kalau di Komandan apa? Jadi itu distrik militer. Distrik militer. Ya. Siap. Barangkali ada yang lain Komandan yang bisa Nah, dilihat. kalau di sini Kodam 3 ini kan Kodam 3 Siliwangi. Jadi kita itu punya itu Wangsit Siliwangi. Wangsit Siliwangi ya? Wangsit Siliwangi. Ini saya mau tanya sama Kang Asep aja lah. Artinya karena ini bahasa Sunda bahasa kan. Sunda. Iya. Jadi komandan belum ini ya. Ya harus dikit-dikit. ya sedikit-sedikit lah gitu. Tapi kita harus sebenarnya tahu kalau jadi warga Kodam 3 Siliwangi itu kita disebutnya sekeseler gitu kan. Jadi harus tahu Wangsit Siliwangi ini. Coba apa kira-kira ini? Jadi kalau saya baca sing sahabae anu ngagunakeun ngaran. Jadi kalau siapa saja yang menggunakan nama Siliwangi atau merasa jadi sekseler. Sekseler apa? Warga lah. Warga. Sekseler Siliwangi manehna bakal nanjung hirupna. Tah nanjung naon? Bakal inilah apa? Hidupnya tuh Ini bakal mulia lah, Mulia. ya kan? Panca tengah lamun manehna jujur. Jujur mungkin ya. Sinatria teuneng gumati ka sileutik nyaah ka rakyat, bener sayang ke rakyat, Ke orang kecil. serta wibawa ke sesama. Sabalikna hirupna moal panggih jeung kasenangan, bakal lara balangsak saindungan lamun ingkar tina patokan tadi. Kalau sebaliknya pasti Ya. tersesat lah. Ya, jadi kira-kira kan kalau jadi sudah masuk ke Siliwangi ini, apalagi jadi kayak saya dan saya punya anak buah anggota itu kan. Intinya yang masuk Siliwangi masuk jadi sekeseler ini hidupnya bakal mulia dengan syarat dia harus jujur, harus menyayangi rakyatnya,
Rakyatnya itu berarti kalau di Kodim ini kita ada anggota Kodim, ada rakyat, masyarakat itu pasti hidupnya insya Allah akan mulia lah akan ini. Tapi sebaliknya kalau kita tidak jujur, kita tidak ini ya hidupnya akan jauh dari kesenangan, akan lara gitu. Jadi inilah wasit Siliwangi yang harus kita pegang teguh sebagai prajurit di Kodam 3 Siliwangi. Nah, jadi minimal Mas Pur nanti kalau beli gorengan gitu harus jujur ngaku pesen 10 bilang 10 ya, bukan ya, bilangnya pesan 10. Oke, kita ngobrol di dalam aja lah. Ini kayaknya agak keringatan juga ini di dalam biar agak dingin. Saya agak deg-degan dibawa ke ruangan komandan. Biar lihat ruangan saya kan. Komandan, Ya. terima kasih sudah mengizinkan kami untuk berkunjung ke Kodim dan juga masuk ke ruangannya komandan. Ini dari sepanjang jalan beliau ngomong terus, komandan, saya sangat ngefans nih ke Komandan Irsad. Kenapa? Saya bilang ganteng. Saya bilang. Waduh. Wah, Saya bahaya ini nah, kalau itu langsung komandan nih yang saya takutkan. enggak bukan gitu Mas Pur, maksudnya seganteng gimana sih, apa selepel gitu. Iya. Nah, cuman sebelumnya kita Jauh. perkenalkan kembali komandan. Saya Puri Ramdhani dan ini Kang Asmil, aset militer. Milenium. Karena masuk sini jadi militer ya. Jadi dia itu kayak bunglon gitu, komandan masuk sini ganti warna kayak gitulah. Kita itu sebenarnya punya titipan dari masyarakat, komandan. Jadi masyarakat banyak yang menanyakan, Dandim yang ganteng itu sebenarnya orang mana? Nah gitu, komandan. Kalau ditanya Dandim itu orang mana? Kalau sekarang saya jawab saya orang Subang. Gitu, ya kan? Betul, komandan. Tapi dulunya saya orang Magelang. Nah, jadi saya kebetulan lahir dan besar di Magelang. Nama saya Irsad Wiliarto. Karena kebetulan jadi Dandim, pangkat saya sekarang Letnan Kolonel. Kalau di Angkatan Darat Letnan Kolonel. Irsad Wiliarto. Nah, saya kebetulan lahir dan besar di Magelang. Dari mulai kecil SD, SMP, SMA di Magelang. Sampai saya masuk Akademi Militer di Magelang juga kan. Di Magelang juga. Jadi sampai gede itu di Magelang. Mungkin kalau saya nggak jadi tentara ya mungkin saya di Magelang aja, nggak keliling-keliling kan. Nah, setelah lulus dari Magelang mulailah ini perjalanan inilah hidup keliling Indonesia. Bahkan alhamdulillah juga saya sudah pernah penugasan ke luar negeri. Jadi begitu lulus dari Akmil, Akademi Militer itu tahun 2002 saya langsung ditugaskan ke Papua. Oh, ke Papua. Ya, Papua. Di sana selama 1 tahun. Kemudian pindah ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat sekitar 8 tahun lah di Kalimantan Barat. Terus dikasih rezeki untuk sekolah. Itu waktu pangkat kapten. Kapten itu pangkatnya strip 3 lah di sini. Nah, itu sekolah. Kemudian setelah sekolah saya dapat dinas di Jakarta. Di Jakarta selama kurang lebih 2 tahun lah. Jakarta dapat rezeki lagi, sekolah di Seskoat di Bandung. Nah, setelah lulus sekolah itu dapat tugas di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah selama 2 tahun, kemudian pindah ke Aceh. Ke Aceh itu 2,5 tahun. Nah, pas di Aceh inilah saya dapat rezeki penugasan ke luar negeri di Afrika Tengah. Kemana itu, komandan? Di Afrika Tengah. Afrika Tengah. Iya, Republik Afrika Tengah. Republik Afrika Central Africa Republic di sana. Kebetulan negaranya memang masih kondisi kacau, perang. Jadi di situ ada pasukan dari United Nation, peacekeeper. Jadi saya termasuk dalam Satgas Garuda yang di situ dikirim dari Indonesia. Di sana selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Aceh karena memang dinas saya kan di Aceh, itu di Yonsipur 16 Aceh. Selama sekitar 6 bulan setelah itu saya mendapat tugas jadi Dandim di Subang ini. Oh, berarti dari Aceh Ke Subang. Subang. Iya. Ke Subang. berarti belum sempat pulang lagi ke Magelang, komandan? Belum sempat. Kalau penugasan belum sempat lah. Kalau keluarga ya ngikut terus lah kemana aja. Kebetulan anak saya sudah 3. Udah 3 ya. Dibawa semua ke Subang. Dibawa semua. Setiap kemana pasti saya ajak.
Jadi ya pindah-pindah lah, udah resiko jadi anak tentara udah. Tapi komandan emang cita-cita dulu waktu kecil jadi tentara gitu? Waktu kecil itu mulai cita-cita itu seingat saya SMP, karena kebetulan saya kan tinggal di Magelang itu tadi, Akademi Militer ada di Magelang, jadi sudah sering lihat tentara lari-lari kalau sore itu kan, terus lihat taruna-taruna itu kalau pas hari libur mereka kan ada pesiar, kadang ketemu itu mulai suka gitu kan, wah jadi pengen cita-cita ya, kebetulan orang tua mendukung, ya sudah alhamdulillah. Jadi. Tuh, orang lain mah lihat yang gitu tes langsung semangat. Saya langsung minder. Waduh capek pasti kan gitu. Nah kalau keluarga sendiri ada yang sesama anggota juga nggak komandan? Kalau dari keluarga saya sendiri tidak ada. Jadi mulai orang tua saya juga orang biasa, masyarakat biasa. Kebetulan orang tua saya ini dulu kerja di karoseri, tukang las itu, bikin bodi mobil. Kalau ibu kerja jualan nasi gudeg di jalan itu pakai gerobak gitu. Nah, nggak ada lah yang tentara. Kebetulan saya yang jadi tentara. Berarti menjadi kebanggaan keluarga juga ya komandan. Alhamdulillah. Nah sebenarnya kan mungkin di luar sana juga banyak yang punya kisah itu, tapi kan ada hal yang sangat menarik nih dari komandan Irsyad ini. Apalagi saya dapat titipan-titipan dari masyarakat Subang nih. Kan dulu itu guyonan orang Subang itu kalau soal uang itu minta uang nanti ambil di Kodim gitu kan. Nanya kayak gitu. Nah di tahun-tahun ke belakang itu terrealisasi komandan. Jadi ada masyarakat ngambil uang ke Kodim bansos itu. Oh iya. Nah jadi ini kan sebuah mitos yang terrealisasi jadi nyata gitu jadi ya, nyata jadi gitu. nyata. Nah di sisi lain juga ini jadi menurut pandangan masyarakat ini menjadi respon yang sangat baik, menunjukkan bahwa sekat antara militer dan sipil itu bukan menjadi benteng yang besar lagi, tapi militer bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kan yang masyarakat sampaikan, ini mah hoyong vaksin mah ke Kodim katanya. Kalau mau vaksin ke Kodim katanya. Terus ada donor darah juga di Kodim, ngambil bansos di Kodim. Nah itu kan menurut masyarakat menjadi salah satu pencapaian yang juga tidak terlepas oleh sosok dari komandan sendiri. Nah kalau komandan sendiri pandangan kepada masyarakat Subang itu seperti apa komandan? Ya yang pertama yang jelas tadi tidak ada sekat antara TNI dengan rakyat. Itu harus karena kalau kita melihatlah sejarah ke belakang zaman dulu itu sebelum kemerdekaan itu pada saat pengusiran kita berjuang, pahlawan kita berjuang melawan penjajah, mengusir penjajah itu siapa yang mengusir itu? Kan masyarakat. Bukan tentara, karena tentara belum terbentuk, ya kan? Setelah merdeka barulah dibentuk BKR, TKR, TRI, dan sekarang TNI. Nah, TNI itu asalnya siapa? Ya ini masyarakat yang berjuang saat itu. Jadi TNI, artinya bahwa TNI itu sekarang adalah masyarakat, adalah rakyat. Itulah yang mendasari bahwa TNI itu memang tidak ada sekat dengan rakyat. Nah, seperti yang lain tadi itu disampaikan ada pembagian baksos ini. Nah, itu sebagai tugas kami, memang keberadaan kami harus bisa memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat seperti perintah dari Bapak Kasat kita yang sekarang Jenderal Dudung Abdurrahman bahwa keberadaan TNI harus menjadi solusi di tengah-tengah kesulitan masyarakat apapun itu bentuknya. Ya salah satunya itulah kita membantu pemerintah untuk bisa membangkitkan masyarakat lagi yang beberapa tahun ini terpuruk dengan COVID, itu kan seperti itu. Tapi bukan berarti Mas Pur nggak punya duit ke Kodim gitu. Bisa gitu juga. Tadinya mau coba. Gitu ya. Ya itu saya juga menyampaikan terima kasih dari masyarakat, komandan, karena berkat bantuan dari Kodim 605 ini masyarakat bisa secara kondusif mengambil bantuan yang kemarin selama pandemi itu kan komandan. Nah ada hal yang mungkin bisa jadi panutan juga bagi masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat di Subang itu perjalanan komandan sendiri sebelum ke Subang dari tadi tuh seperti di Afrika
ataupun waktu di Aceh, di Papua, ada hal yang berkesan bagi komandan dan bisa memotivasi masyarakat nggak, komandan? Atau di-share lah ya. Ya, kalau kesannya yang pertama itu saat saya bertugas di Papua. Karena tadi itu yang saya sampaikan, saya dari kecil sampai besar itu kan di Magelang. Begitu jadi tentara saya langsung dapat dinas di Papua gitu kan. Nah, begitu di Papua itu ternyata di sana ya waktu sampai di Papua itu lucu, saya langsung ngeliat peta itu kan, wah Pulau Papua di sini, Jawa di sini, waduh ditarik garis lurus itu kayaknya jauh banget gitu kan, karena memang dari kecil sampai besar deket terus sama orang tua gitu kan, tapi ya ternyata setelah jadi tentara kita harus berani gitu, harus bisa mandiri. Pas sampai di Papua, ya di Papua itu sebenarnya lawan terbesarnya itu kadang diri kita sendiri gitu. Kalau kita berpikir gitu terus nggak seneng gini, merasa terbebani gitu, nggak betah gitu, akhirnya malah sakit. Waktu itu kena malaria saya selama 2 minggu nggak bisa bangun. Tapi setelah saya pikir wah ini nggak bisa, kita harus seneng lah, kita harus cari kegiatan, harus ada aktivitas, harus bisa membaur. Akhirnya alhamdulillah bisa sembuh di situ dan bisa ya bagi saya sendiri bisa survive yang selama ini dari kecil sampai besar di Magelang aja sekarang bisa keluar. Nah disitulah saya petik hikmahnya bahwa ya kita jangan menyerah dimanapun tempatnya kita ditugaskan, mungkin ya kita harus bisa bisa menyesuaikan diri gitu kan, pantang menyerah gitu, harus bisa bermanfaat lah bagi lingkungan, karena kalau tidak justru kita akan dikalahkan oleh diri kita sendiri. Nah, itu aja. Komandan, kalau misalnya di Subang nih, kan mungkin baru pertama kali nih ya ditugaskan di Subang. Iya. Gitu. Nah kesan begitu di Subang gimana Komandan? Ada yang aneh atau gimana gitu nih orang-orang Subang? Nah kalau di Subang itu saya begitu masuk sini kebetulan, begitu masuk jadi Dandim Subang itu kan lagi situasi itu kan sedang COVID itu kan. Begitu masuk sini langsung ada PPKM, gitu. Harus ini kita langsung Forkopimda, kebetulan kita kompak lah Forkopimda, Bupati, Dandim, Kapolres itu kita selalu sama-sama lah mengatasi berbagai permasalahan yang ada di wilayah itu. Ada PPKM itu langsung waktu itu apel bareng sama Bupati sama Kapolres, kita keliling mensosialisasikan ke masyarakat, memberitahu masyarakat. Selain itu juga kita vaksin gitu kan. Akhirnya secara tidak langsung saya langsung mengenal wilayah Subang ini karena saya harus dari mulai wilayah selatan, ujung wilayah selatan sampai wilayah Pantura, vaksin, PPKM itu kan. Jadi langsung tahulah, begitu keliling gitu ternyata itu yang membuat saya jatuh cinta sama Subang gitu kan. Pandemi tapi membawa berkah saya karena langsung mengenal masyarakat, langsung tahu wilayah di ujung-ujung sana kan. Jadi keliling ya. Keliling. Nah, tadi kan sekilas perjalanan komandan sebagai di tentara komandan. Ini juga masih jadi pertanyaan masyarakat. Kalau tips jadi komandan yang ganteng itu gimana? Kayaknya nggak bisa semua orang, termasuk Mas udah telat. Iya, barangkali saya masih bisa memperbaiki gitu kan. Ada kesempatan. Nah, ya itu mah sebenarnya titipan Kang Asli. Nah, kalau proses sendiri komandan, kan komandan di luar tadi kegiatan-kegiatan tersebut gitu kan, komandan juga melakukan kolaborasi dengan Stakeholder. Ya stakeholder mah udah jelas Forkopimda kan. Nah terus ada juga kolaborasi yang justru ini jarang dilakukan oleh pemerintah di Subang juga nih. Itu kolaborasi dengan anak muda yang punya kemampuan di desain misalkan. Kemarin yang bikin mobil transformer itu gimana komandan? Iya, saya berkali-kali saya ngobrol sama anggota itu. Sebenarnya saya sangat suka kalau ketemu sama anak-anak muda yang punya inovasi, kemudian bisa berkarya itu kan. Jadi ya suka aja gitu. Karena mungkin saya kurang bisa seperti itu. Jadi kalau ada yang lihat seperti itu, wah hebat ini anak muda. Nah kebetulan Kodam ini sedang melakukan inovasi-inovasi. Kebetulan Pangdam kita juga
beliaunya suka berinovasi tentang teknologi gitu kan. Kemarin ada perintah dari Kodam bahwa di masing-masing Kodim ini coba pikirkan inovasi untuk membuat truk multifungsi gitu kan, truk multifungsi. Nah setelah itu saya ngobrol-ngobrol lah sama anggota, sama perwira di sini, gimana truk multifungsi. Nah kebetulan ketemu sama salah satu ini pemuda di Subang gitu kan, yang ahli dalam desain dan inovasi teknologi gitu kan. Nah kita cuma menyampaikan bahwa truk yang seperti ini yang bisa multifungsi, baknya mungkin selain digunakan sebagai truk angkut juga nanti dia bisa jadi truk yang bisa untuk misalkan pembagian baksos, vaksin, pengobatan massal di lapangan. Tapi pada saat manuver itu dia tidak terlalu banyak memakan terlalu banyak space lah, makan space, jadi bisa masuk ke tempat-tempat pelosok gitu kan. Nah nanti pada saat sampai di tempatnya dia bisa berubah bentuk gitu kan, transformer. Nah ketemulah sama ini Kang Asep gitu kan, yang terus dibuat desainnya. Setelah dibuat desain kita kirim, karena memang desain ini harus real, harus nyata, bahwa bukan hanya sekedar desain. Nah, kalau hanya sekedar desain tapi nanti terus diaplikasikan untuk dibuat beneran nggak nyambung kan, itu bohongan kan. Tapi ini desainnya memang kalaupun misalkan dibuat truk ya harus bisa dengan itu, dengan mungkin sistem hidrolik dan lain sebagainya kan. Itu desainnya kita kirim ke Kodam. Sebenarnya kita hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah Kodam. Ternyata kemarin ada kegiatan apel komandan satuan se-Jawa Barat di Garut gitu kan. Nah ternyata di situ dilombakan desain itu, dilombakan, dan setelah diumumkan ternyata desain yang dari Kodim 0605 Subang truk multifungsi tadi jadi juara 1. Ya itulah ini, padahal kita semua juga udah lupa, kita udah ini ternyata itu dilombakan. Nah, kalau saya meyakini itu berkat Komandan Irsan. Kalau yang ngedesainnya mah ya biasa aja lah komandan ya. Dia mah cukup diapresiasi juga, nggak apa-apa lah. Ya, itu mah ya karena Komandan Irsan dia. Enggak, tapi Mas Pur, ini lagi ngomongin orang lain. Iya, maksudnya harus apresiasi itu maksudnya kan komandan nih dulu pernah diundang nih nonton kegiatan anak muda, nonton film di salah satu gedung Creative Center itu. Kan gerah itu teh, panas. Tapi komandan datang. Terus dengan seragam tentaranya itu kan diem aja Mas. Saya aja yang kasarnya kaos sangsang lah. Udah bolak-balik gerah, tapi komandan mah diam dari awal sampai akhir nonton gitu. Nah itu yang saya apresiasi, sedangkan kan pejabatnya tahu datang tahu enggak, makanya kok ini orang luar ini gitu, mau gitu, sedangkan yang harusnya ngedampingi gitu, ngebina entah kemana gitu, makanya ya udah bagus ya. Kalau soal loyalitas terhadap masyarakat ini, masyarakat Subang ini, Komandan Irsan tidak diragukan Kang Asmil. Cuman tadi kalau soal Haridang mah kita pernah periksa juga. Jangan-jangan di seragam TNI mah ada AC-nya. Ada AC-nya, iya. Gitu. Ya. Enggak, tapi juga memang saya suka sih waktu itu diundang sama anak-anak Ikraf ya, waktu itu di sana. Memang sebenarnya itu undangan yang kedua itu Kang. Karena yang pertama itu saya mau datang, tapi ternyata ada kegiatan lain kan. Waduh, kok nggak bisa datang ini kan. Terus saya hubungin Kang Andri lah waktu itu yang di Ikraf. Nah pas pemutaran kedua diundang, pas kebetulan nggak ada kegiatan saya datang ke sana, ternyata nggak kalah sama gedung bioskop loh. Iya. Subang ini belum punya gedung bioskop kan? Pernah punya. Sebenarnya ya sekarang pun punya di Creative Center itu. Sebenarnya saya suka ngelihat itu kan. Jadi sudah dibuat film tentang gelas kaca, perahu dan gelas ya. Nah ini sangat luar biasa Komandan, karena ya salah satu keluhan pemuda di Subang ini yaitu minimnya apresiasi. Apalagi kalau beli mah ya, kita kan sering ada pameran, diapresiasi pernah tapi nggak pernah dibeli. Itu keluhan teman-teman. Nah tadi
setelah berkegiatan juga kolaborasi telah dilakukan. Mungkin ada beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh komandan, khususnya kepada anggota di Kodim 0605 ataupun umumnya kepada masyarakat Subang. Mungkin pesan apa yang ingin disampaikan komandan? Ya, yang pertama tentunya ke anggota dulu ya, Kodim 0605 Subang, karena ibaratnya saya adalah orang tua dan anggota ini anak-anak saya gitu kan. Nah, kalau untuk anggota Kodim 0605 ya harapannya bahwa kita ini adalah keluarga besar, jadi harus selalu dijaga kekompakannya, kemudian silaturahminya harus saling membantu satu sama lain, karena kalau sudah namanya keluarga besar itu, misalkan ada salah satu yang sakit, ya ini hanya membutuhkan kepedulian kita lah. Makanya kekompakan itu harus dijaga, karena dengan kekompakan itu semua permasalahan pasti bisa diselesaikan. Bagaikan Kodim ini bagaikan rumah yang sangat besar, satu atap. Jadi kalau ada permasalahan didiskusikan, itu pasti akan selesai di dalam rumah itu, tidak perlu keluar ke rumah. Jadi yang paling penting adalah kekompakan. Kemudian yang kedua, ya kalau namanya di Kodim itu kita ini bekerja untuk melayani masyarakat. Namanya melayani masyarakat itu bukan 1 kali 24 jam lagi, 1 kali 25 jam, gitu kan. Jadi harus memang all out, tapi harus diperhatikan adalah kesehatan. Karena ya kita sendiri menyadari kalau anggota Kodim itu ibaratnya sudah seniornya, dari sisi umur udah beda dengan batalion masih muda-muda kalau Kodim ini. Tapi untuk intensitas pekerjaannya melebihi dari batalion, karena tadi itu yang saya sampaikan 1 kali 25 jam lah. Jadi harus jaga kesehatan, karena kalau sudah nggak sehat mau bekerjanya semangat tetap nggak maksimal. Tapi kalau sehat, nah mau dikasih pekerjaan apapun pasti bisa dilaksanakan. Itu untuk anggota Kodim. Kemudian kalau untuk masyarakat, ya terima kasih masyarakat Subang ini masih bisa menjaga kondusivitas di situasi di Subang kan. Untuk para pemudanya harus menjadi pemuda yang bisa berkarya, karena dari kabupaten sendiri, dari yang terkecil lah, dari wilayah kabupaten ini yang akan bisa membuat negara kita itu menjadi kuat menuju ke Indonesia emas. Jadinya harapannya adalah para pemuda ini nanti yang pada saat Indonesia emas akan memimpin. Jadi harus menjadi pemuda yang berkarya dan pantang menyerah, karena ke depan tantangannya pasti akan lebih berat lagi. Ya, itu saja. Nggak ada lagi sih kayaknya. Kalau saya masih banyak. Oh, masih banyak. Ya. Tapi cukup satu lah karena waktunya. Nggak apa-apa kalau mau sampai besok pagi juga. Nah, saya yang apa-apa. Nah, ini komandan, mungkin ada tips nih. Ntar komandan bener keingetan nih. Nah, ini komandan. Jadi kadang kan kalau ke tempat-tempat militer kayak Kodim yang gitu, kan kadang hormat. Saya juga misalnya suka ketemu Babinsa lah di desa gitu kan. Kan kalau antar tentara itu hormat. Nah, kalau misalnya masyarakat sama tentara itu gimana? Kadang saya juga kan kalau kesini tadi hormat gitu. Cuma kan saya hormat jangan ya, apa salah apa gimana? Itu gimana komandan? Ya enggak, kalau masyarakat, kalau kita tentara sama tentara memang kita ada peraturan penghormatan militer. Jadi begitu masuk tentara itu kita dilatih, ada latihan dasar militer itu masalah penghormatan. Jadi memang itu bagian dari sapaan kalau di militer, hormat. Yang bawahan harus hormat atasan gitu kan. Saya hormat itu kalau militer sama militer, tentara sama tentara. Kalau masyarakat sama tentara ya enggak harus hormat. Kalau masuk ya yang penting kan kita saling menghormati dalam artian etika, sopan santun, itu saja. Kalau mau masuk ya masuk saja, karena memang ininya kebetulan di sini kan ada penjagaan, ada piket ya. Kalau ada keperluan masuk langsung di situ pasti ada piket. Yang ini tinggal tanya aja keperluannya apa. Ini nggak harus hormat sama Pak Dadem, hormat. Wah, enggak harus lah. Kagak masalahnya tadi juga kan salam apa hormat gitu. Jadi Nah, menyambung yang tadi komandan. Ini kan di Kodim ini ada beberapa fasilitas olahraga dan sebagainya. Apakah itu bisa digunakan masyarakat? Ya bisa banget lah. Bisa banget. Kita di sini
kalau kita sendiri yang apa namanya memanfaatkan, ya mungkin tidak setiap hari karena kan kita ada tugas-tugas nih. Kalau masyarakat mau manfaatkan sini silahkan saja, nggak apa-apa. Ini terbuka untuk umum. Ya. Mau Bahkan saya olahraga kalau apa, tiap Mas? sore Mau olahraga apa emang? angkat beban, beban hidup. Kalau tiap sore kan lewat sini kan, sekarang itu rame karena ada taman-taman di Iya. pinggir ya komandan, ada yang jualan juga. Iya. Jadi itu diperbolehkan ya komandan. Iya, ini di sini kan ada lapangan voli, itu juga kadang dipakai juga untuk masyarakat sekitar sini, ada dipakai untuk voli. Tadi ya balik lagi ke awal bahwa pembatas antara TNI dan masyarakat itu sudah Nggak ada. lagi Nggak ya ada. komandan. Nah ini saya masih ada yang penasaran komandan. Tadi komandan bercerita bahwa pernah ditugaskan waktu di Aceh, ditugaskan ke Afrika. Selatan, Republik Afrika Tengah. ya, Afrika Tengah. Nah, kita pengen tahu komandan, waktu di sana itu seperti apa komandan? Ya di sana negaranya kan masih kacau lah, masih konflik kan, masih konflik. Jadi kita kebetulan saya di sana itu menjadi Satgas Kompi Zeni, Satgas Engineer. Jadi tugas kita bukan untuk tugas hanya mengamankan saja, enggak. Tugas kita selain mengamankan pihak yang konflik, kita juga dapat tugas-tugas engineer seperti misalkan perbaiki jalan, buat jembatan, terus ada kebetulan ada kemampuan penjinaan bahan peledak. Kalau satuan Zeni itu ya kita di situ kan masih konflik, jadi kadang ada laporan ada granat di depan rumah masyarakat gitu. Kita yang ditelepon untuk evakuasi granat itu ya, bekerjanya kayak gitu tugas-tugas. Jadi banyak kegiatan kemanusiaan di sana. Iya, tugas kemanusiaan. Kadang kita juga ngadakan kita ini TNI Angkatan Darat inilah Indonesia ini yang dilatih TNI-nya itu ada teritorial. Tadi yang seperti saya sampaikan, Kodim itu satuan teritorial. Jadi kita sudah tidak ada sekat antar masyarakat, jadi dekat sama masyarakat. Itu yang sudah terpatri dalam hati kita, sehingga pada saat ditugaskan ke luar negeri itu kita walaupun itu bukan masyarakat Indonesia, tapi ya karena sudah selalu dekat sama masyarakat, kita bisa dekat. Jadi kita juga laksanakan kegiatan-kegiatan pengobatan massal. Kebetulan ada dokter yang ikut kan sama masyarakat gitu. Malah masyarakat Afrika Tengah itu bisa bahasa Indonesia itu. Bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia karena kita deket ngobrolnya, saling tidak tahu kan, udah ngobrol pakai bahasa Indonesia, mereka malah bisa bahasa Indonesia akhirnya gitu kan. Ya, itu Nyambung lah yang itu nyambung. Berapa lama komandan Di sana 1 tahun. tahun. Iya, 1 tahun. Komandan ini kan bukan dari keluarga tentara. Iya. Dan komandan mendaftarkan diri sebagai tentara dan sekarang jadi tentara, bahkan jadi dandim di Subang. Nah, ada nggak yang bisa tips yang bisa disampaikan komandan agar bisa masuk tentara? Ya, yang seperti tadi saya sampaikan, karena sudah keinginan itu kan, dan kebetulan orang tua mendukung gitu. Jadi mulai pas sekolah SMA saya sudah mencari tahu lah informasi-informasi, termasuk orang tua juga sudah mencari tahu juga informasi bagaimana caranya masuk daftar untuk jadi taruna akademi militer gitu kan, cari informasi. Jadi dari kakak kelas, kebetulan kakak kelas ada yang masuk juga, jadi terus dikasih tahu. Nah mulai dari situ, mulai kelas 2 SMA lah saya sudah mempersiapkan diri, karena untuk masuk taruna akademi militer atau masuk TNI itu ada seleksinya. Seleksinya ada seleksi fisik gitu kan, lari-lari itu, kemudian ada seleksi kesehatan, ada seleksi akademik, ada seleksi psikologi. Itu ya mulai dipersiapkan sejak SMA itu. Jadi dilatihnya dari jauh-jauh hari ya? Iya, termasuk kesehatan ya. Waktu itu saya sendiri sama orang tua kita check up ke rumah sakit
Yang kebetulan di Magelang ada rumah sakit tentara, jadi kita check up karena mau masuk tentara kan standarnya harus standar tentara, jadi kita check up dulu di rumah sakit tentara. Gitu. Kayak nggak boleh buta warna yang kayak Ya, gitu ya. gitu. Anda nggak Ya. Berarti latihan fisiknya pun ada standarnya. Ada Komandan? standarnya. Nah, bisa kita contohkan, Iya. Kang Asmil. Latih push up standar tentara. Tentara. Coba. Vertikal aja ya, Vertikal, jangan iya. misalnya ke tembok ya. Biar nanti dibetulkan oleh komandan yang benar itu kayak gimana. Biar masyarakat paham. Coba. Nggak boleh nanti bahaya lah. Nggak boleh bahaya ya. Nanti Bahaya nanti tahu pulang-pulang ambulan gitu. pulang-pulang minta pijit ya. Ya nanti tutorialnya menyusul lah. Gitu. Ya komandan, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu yang bisa Kita juga ada sedikit inilah kasarnya mah apa cenderamata. Cenderamata. Oh iya. Kita sebelum ditutup kita ada cenderamata yang ingin kita berikan kepada komandan. Ini buatan siapa? Buatan Tasik. Buatan Tasik. Enggak, maksudnya ya oleh-oleh karena kan dengar-dengar komandan juga apa sih akhir bulan ini ya mungkin. Iya. Akhir bulan ini apa? Mau bergeser lah. Bergeser. Jadi sekalian lah kan. Gantian. Udah. Waduh, terima kasih sekali nih. Waduh, luar biasa ini. Ini tak akan terlupakan nih Iya, dari Komandan. Kang Puri, Kang Asep dan kawan-kawan semuanya. Ini karyanya Kang Asep, walaupun orangnya Tapi karyanya luar biasa ya, ya, ya. komandan. Itu aja. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Siap komandan. Ya, izin saya tutup komandan. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya kita bisa berkunjung di Kodim 0605 ini. Pada sahabat semuanya, itu rangkaian kita bersama Komandan Irsad dan Dim 0605 Kabupaten Subang. Jadi banyak poin penting yang kita dapat hari ini, dari mulai semangat dari komandan untuk bisa jadi anggota TNI, kemudian kerja keras, pantang menyerah, kemudian tadi pesan-pesan untuk anggota di Kodim dan juga untuk masyarakat. Dan ada hal penting yang disampaikan oleh komandan, bahwa sekat antara tentara dan masyarakat itu ya sebisa mungkin dihilangkan ya komandan. Agar masyarakat bisa bersama dengan TNI bergotong royong untuk menuju Indonesia emas. Ya. Seperti pepatahnya Gus Dur, bahwa ada yang lebih penting dari politik, yaitu adalah kemanusiaan. Tetap berada di zona akal waras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.